Oke, Fir. Jadi apa nih, Fir? Apa nih yang Saya mau pengen nanya didiskusiin? ya terkait yang CV ini apa kalau misalnya yang saya tahu test friendly itu apakah harus menjabarkan misalnya kayak soft skill-nya itu sesuai dengan yang ada di web-web gitu Pak biar biar masuk di screening test friendly gitu sih Pak. Ini kita bahas fokus ke ATS friendly ya, gitu. Aku anggap kamu udah tahu ATS friendly itu gimana, tahu bedanya sama desain. Intinya adalah soft skill sama technical skill itu bukan disamain dengan website, tapi disamain dengan infolokernya, Oh iya. gitu. Oke. Apakah perlu dijabarkan, dituliskan kalau skill? Yang dijabarkan itu adalah job deskripsinya, apa yang udah kamu Ya lakuin, biasanya gitu. Tapi kalau soft skill, tulis di bagian skill saja. Dan amat disarankan untuk menuliskan yang sifatnya technical skill. Kalau perlu, technical skill sama soft skill ditulisnya rada banyak gitu, karena itu merupakan kata kunci yang nantinya akan masuk ke dalam screening, yang akan dicocokin sama kata kunci yang ada di jabatan yang dibuka gitu. Oke, kalau yang ada di website itu, dia itu adalah alat bantu kamu ngetes kan, udah ATS friendly belum gitu kan. Gitu. Ada dua jenis website kalau kamu mau coba gratisan. Ada website yang dia itu hanya perlu mengupload CV-mu saja. Dia akan dicocokkan dengan database yang mereka miliki. Database yang mereka miliki itu adalah hard skill atau technical skill sama soft skill yang mereka punya, yang mereka anggap itu adalah kata-kata yang biasanya muncul di CV. Jadi CV-mu dia cocokin sama database mereka, keluarlah skor persentase. Tapi ada juga yang cara ngecek CV ATS itu adalah kamu upload, dalam tanda kutip kamu copy paste gitu ya, CV-mu, nanti kamu juga copy paste info lokernya gitu. Habis itu dibandingin gitu. Coba kamu cek lagi, di web itu ada dua jenis cara pengecekan secara gratis gitu ya. Nah, sebenarnya sistem yang benar itu adalah tadi gitu. Yang ada di info locker, di-upload gitu ya. Sama yang ada di CV-mu gitu, dicocokin ini. Tipe yang ini tuh ada di internet, coba dicari lagi gitu. Intinya berarti itu. kalau misalnya kayak lewat web kayak Jobstreet, Kaliber gitu kan Pak. Berarti sebenarnya ngaruh nggak sih kalau misalnya di soft skill itu misalnya yang diperlukan seperti mampu bekerja di bawah tekanan. Jadi misalnya Soft soft skill skill penting, tapi oh technical skill-nya jangan lolos. Soft skill nggak usah banyak-banyak, nggak apa-apa. Yang penting kemampuan teknis kamu yang berarti yang dimasuk-masukin. di teknik kalau skillnya berarti apa kalau untuk ethics family gitu ya Ya, Pak? jadi intinya adalah dua-duanya ditulis boleh, tapi jangan nulis soft skill doang. Technical skill-nya nggak ada gitu. Karena kamu nggak bakalan digaji gara-gara kamu mampu bekerja di bawah tekanan dalam tanda kutip hanya by definition gitu. Kamu digaji karena kamu bisa mengoperasikan ini, menggunakan ini, paham mengerjakan ini, tahu proses ini. Nah, itulah pastikan itu dulu tertulis, baru nanti soft skill terakhir gitu. Jadi soft skill itu bukan yang utama, pembandingnya bukan yang ada di website, tapi yang ada di info locker. Makanya coba dicek lagi, kamu pernah nyoba ngetes berapa skor ATS-mu pakai tadi dua jenis website di internet itu ada itu. Yang pertama, kamu upload CV-mu dibandingin database website sama kamu upload CV-mu kopas ya, pokoknya di kopas gitu, sama kopas iseng locker dari mana yang teks gitu. Terus dua ini di matchin gitu. Ada dua jenis ini, kalau kamu mencari gratisan googling aja banyak kok ini. Oh Gitu. iya. Oke. Uh, yang itu udah paham. Terus saya mau tanya nih Pak, kalau misalnya nih apply melalui kayak Jobstreet, Kaliber maupun web-web dari resmi perusahaan itu lebih baik dengan CV memakai bahasa Inggris atau misalnya di infolokernya itu bahasa Indonesia, lalu CV-nya upload pakai bahasa Indonesia, apakah itu berpengaruh sebenarnya Pak? Jadi sebenarnya gini ya, penggunaan bahasa asing secara general itu kan menjadi lebih menarik ya, gitu. Apalagi bahasa Inggris tuh kayak bahasa wajib zaman sekarang, itu yang pertama. Yang kedua adalah penggunaan bahasa itu disesuaikan dengan permintaan dari si lokernya. Jadi ini urutan hierarki teratas. Ikuti permintaan si loker gitu. Permintaan ini ada dua. Ada yang permintaannya itu tertulis, ada yang nggak tertulis.
Permintaan yang tertulis itu apa? Misalkan di dalamnya itu ada tulisan itu. Silahkan tuliskan CV di dalam bahasa Inggris gitu. Gitu. CV must be written in English. Biasanya ada tuh di bawah. Itu yang benar-benar mandatori. Biasanya akan tertulis seperti itu. Nah, tapi ada juga yang tidak tertulis gitu. Jadi nyuruh kamu pakai bahasa Inggris tapi tidak tertulis gitu. Biasanya apa? Dalam lokernya itu nggak ada nyuruh kayak kamu harus nulis CV pakai bahasa Inggris, itu nggak ada. Tapi info lokernya pakai bahasa Inggris gitu. Atau info lokernya pakai bahasa Indonesia. Tapi salah satu poin ya di jabatan kualifikasi yang dibuka itu mampu berbahasa Inggris aktif misalkan, atau mampu berbahasa Inggris minimal pasif gitu. Lokernya bahasa Indonesia, kualifikasi jabatanmu tuh harus bisa bahasa Inggris minimal pasif. Ini adalah contoh bahwa dia tuh nyuruh kamu pakai bahasa Inggris aja gitu, lebih bagus pakai bahasa Inggris aja gitu. Nah, tapi kalau misalkan kamu ngikutin sesuai dengan bahasa gimana? Balik lagi tadi, kamu misalkan pakai Jobstreet gitu. Jobstreet itu kan CV tipe di-upload nih. Itu. Loker kan berseliweran macam-macam, ada yang pakai bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Bukankah nanti kamu ngabisin waktu ganti-ganti CV? Buat di-upload dulu ke Jobstreetmu, baru nanti nyari loker. Bukankah Jobstreet kayak gitu ya? Gitu. Kenapa nggak hajar aja pakai bahasa Inggris gitu? Gitu. Terlebih kan ibaratnya kalau bahasa Inggris kan masih masih bahasa yang general gitu, dan aku yakin kayak recruiter itu pasti paham lah gitu bahasa Inggris, kecuali lokernya pakai bahasa Inggris atau ada tulisan pakai bahasa Inggris tapi kamu nembaknya pakai bahasa Indonesia gitu. Itu boleh tapi nggak disarankan, kamu harus riset dulu gitu. Perusahaan ini bergerak di bidangnya apa, terus penting nggak bahasa Inggris di perusahaan ini gitu. Ini bener-bener kamu harus nge-forecast, forecastnya harus teliti. Maksudku kalau bisa tembak pakai bahasa Inggris aja gitu. Biar lebih simpel, efektif kamu nyarinya. Nggak dikit-dikit ganti, nggak dikit-dikit upload baru nyari gitu ya. Jadi Karena sebaiknya bahasa Inggris ya, Kak? aku sarankan pakai bahasa Inggris. Walaupun tadi hierarkinya adalah ikutin sesuai dengan yang diminta gitu. Kalau sesuai dengan yang diminta ini ada dua tadi, ada yang tertulis langsung, ada yang enggak. Kalau nggak ada, baru tuh urutan kedua adalah ikutin sesuai lokernya. Tapi sesuai loker itu kamu harus riset dulu terkait dengan perusahaan ini. Ini perusahaan apa nih gitu. Kamu daftar admin, perusahaannya ekspor impor, dokumen-dokumennya yang biasa ke luar negeri misalkan, atau misalkan macam-macam. Lah mendingan kalau kamu bisa pakai bahasa Inggris kenapa? Apa ruginya sih? Nggak rugi kan gitu. Gitu. Nah, yang terakhir adalah coba cek beberapa waktu, beberapa minggu atau bulan terakhir. CV-mu pakai bahasa apa? Apply-nya pakai platform apa? Seberapa sering kamu ngelamar per hari rata-rata? Berapa banyak panggilan? Kira-kira errornya di mana itu? Selalu evaluasi gitu. Dari lamaran-lamaran yang udah kamu lempar, ada respon nggak gitu-gitu. Terus Pak, yang mau saya tanya, menurut Bapak sebenarnya lebih efektif buat ngirim lamaran melalui email langsung ke recruiter atau melalui kayak Jobstreet, LinkedIn yang easy apply atau Kaliber gitu Pak sebenarnya? Saranku, coba semua. Yang kedua, ditarget. Kamu jangan target susah-susah awalnya. Target dulu angka. Gitu. Dan kamu coba komit ke angka itu. Misalkan aku sehari harus ngirim katakanlah 50 per hari. Nggak boleh kurang, nggak boleh lebih. Boleh lebih, nggak boleh kurang. Gitu. Coba konsisten dulu seminggu 2 minggu. 50 per hari itu apa? Misalkan 10 dari Kaliber, 10 dari LinkedIn, 10 dari Jobstreet, 10 dari email, 10 misi web. Iseng gitu dulu. Setiap hari. Gitu. Paling nggak seminggu dulu. Misalkan. Atau 2 minggu. Gitu. Seminggu lah. Dengan 5 ini, seminggu berarti kamu udah ada 350 lamaran keluar. Di mana di masing-masing platform, ya kan? Ya kan? Ini 10 kali 7, 70. Nanti ada 70. Dari semua yang kamu lamar itu, dilihat. Yang banyak manggil yang dari mana. Aku pakai 5 platform. CV-nya sama, dokumen yang aku lampirin sama. Gitu. Kok yang ada panggilan banyak ini sama ini ya? Oh, berarti minggu depan porsinya ini aku kurangin, yang ini aku tambah gitu. Kamu harus uji dulu preferensi orang, tempat tinggalmu juga gitu. Itu kadang ngaruh loh berapa banyak loker yang bakal nyangkut. Aku bilang aku bagus di platform A, tapi belum tentu kamu cocok di platform A, mungkin platform B gitu. Semua itu tergantung tadi bidang kamu, keinginan kamu. Mungkin aku nggak banyak mikir, aku semua jurusan aku hajar misal gitu. Tapi kamu kayak aku cuma mau jurusan ini gitu.
Atau misalkan aku cuma mau ngelamar yang di sekitar sini, padahal aku seluruh Indonesia nggak masalah. Nah gitu. Hanya karena preferensi seperti itu, responnya juga bisa beda. Sama timing juga gitu. Gitu. Timing ngirim. Aku ngirimnya segera, kamu nunda. Gitu. Aku per hari banyak, kamu per hari cuma dikit. Gitu. Itu tuh faktornya terlalu banyak gitu. Nah, daripada nanti mencocokkan, saranku semua kamu samain dulu. Semua kamu target pakai angka, nggak usah mikirnya tuh kayak aku tuh nyari yang seperti ini. Oke, target kasih angka berapa, sebut angka aja dulu gitu, konsisten dulu ya kan. Itu kalau di penelitian itu namanya variabel tetap gitu, variabel tetapnya itu sama gitu. Oh kok yang respon lebih banyak lewat sini, ya udah minggu depan atau mulai besok porsi di situ lebih banyak, yang lain lebih sedikit gitu. Walaupun kayaknya gampang isi play cuma klik misalkan gitu, atau job set tinggal klik gitu, kalau memang dianya nggak banyak ngasih kamu panggilan, ngapain kamu fokus ke situ gitu, kurangin porsinya gitu, kalau perlu ilangin, fokus ke yang banyak manggil gitu. Jadi masing-masing harus disesuaikan dengan journey-nya gitu ya. Jadi sebenarnya kalau misalnya CV-nya pun nggak saya ubah-ubah untuk di beberapa loker itu sebenarnya nggak apa-apa sih Pak? Nggak apa-apa. Atau Untuk kamu apakah fresh graduate? fresh graduate? Ya, sebenarnya itu adalah gini loh, yang tertulis di CV itu disesuaikan dengan ya kualifikasi yang ada di loker gitu. Idealnya orang yang punya pengalaman banyak masukin ke pengalaman yang relevan saja gitu. Kok kamera aku mati? Bentar ya. Muncul nggak kamera di situ? Enggak Pak. Nah, muncul ya. Ya. Kayak gitu. Sampai mana tadi? Terkait dengan perlu diubah-ubah ya posisi. gitu. Kalau idealnya kamu punya pengalaman banyak, yang nggak relevan kamu keluarin, diganti, switch namanya ya, di switch sama yang relevan. Tapi kalau kamu masih lulusan baru, pengalaman kamu terbatas gitu ya, daripada kamu bingung dikit-dikit dikeluarin, nanti malah kosongan karena nggak ada penggantinya gitu ya. Dikeluarin itu bukan take out ya, bahasanya aku lebih sering bilang switch gitu. Jangan karena ada suatu poin dikeluarin, kamu nggak ada penggantinya, dan membiarkan ada halaman kosong di CV-mu gitu. Jangan pernah meninggalkan halaman kosong di CV-mu kayak gitu. Gitu. Jadi saranku nggak masalah gitu. Yang dirubah-rubah cover letternya aja misalkan sama lampirannya kayak gitu. Tadi menguji seperti itu nggak masalah untuk fresh grade. Tapi nanti kalau kamu punya pengalaman banyak gitu ya, fokus apa yang bakal kamu masukin ke sana gitu. Yang saya mau tanyakan juga lagi mengenai ini ya Pak, tempat tinggal seperti yang Bapak bilang tadi kan, domisili. Sebenarnya pengaruh nggak sih Pak kalau misalnya domisili saya di mana terus saya lamarnya di mana gitu? Sebenarnya ngaruh. Soalnya beberapa kali saya ngelamar buat di luar domisili saya, jadi sepertinya minim kemungkinan saya untuk dapat setidaknya lulus administrasi gitu loh Pak. Ya, domisili itu merupakan salah satu faktor yang dipertimbangkan. Ada perusahaan yang nggak terlalu mempertimbangkan banget gitu. Ada yang memberikan concern yang cukup gitu. Alasannya apa soal domisili? Satu, ya proses rekrutmen itu sendiri gitu loh. Kita nggak bakal mempersulit kamu, yang kita butuh dikit-dikit kamu datang ke sini, nggak semuanya online. Tapi kamu ada keterbatasan jarak gitu, belum tentu diterima juga gitu. Ibaratnya kayak gitu kan gitu. Jadi kayak kurang efektif di arah sana gitu. Itu bisa gitu. Yang kedua, hubungannya mungkin terkait dengan apa? Ya fungsi pekerjaan kamu gitu. Lokernya mungkin dari lokernya tuh memang butuh orang yang warga lokal, misalkan kamu butuh jualan di kota A, kamu dari kota B. Kalau ada dua orang dengan kemampuan sama, kamu dan seseorang gitu ya, seseorang ini kotanya memang berasal dari kota A gitu ya, aku butuh orang jualan di kota A, ya mending milih dia karena dia udah tahu areanya, nggak bakal nyari Gmap susah-susah, nggak bakal bingung cara beradaptasi dengan warga lokal gitu. Terus faktor yang ketiga gitu, kamu pada dasarnya setiap orang, faktor ketiga itu adalah retensi gitu. Kamu senang nggak dapat gaji banyak dekat rumah? Gaji banyak senang sih Pak. Atau ada gajinya A dekat rumah, sama gaji A harus pindah pulau, gajinya sama gitu.
Kira-kira gimana gitu. Faktor retensi itu ada gitu. Kita ngerekrut orang tidak untuk melihat dia bakal segera resign gitu. Nah, faktor lokasi itu adalah faktor retensi biar karena banyak orang selalu apa namanya, baik secara langsung atau enggak gitu ya. Faktor jarak itu ada sisi retensi di dalamnya. Enggak, aku nggak apa-apa ditempatkan seluruh Indonesia, lihat aja nanti kalau udah nikah. Nah, lihat aja nanti kalau udah punya anak gitu. Kayak begitu. Gitu. Jadi faktor retensi juga ada dan faktor-faktor yang lain gitu. Sehingga gitu, aku sangat sarankan gitu kalau kamu memang mau pakai alamat yang sekarang ya nggak apa-apa, walaupun nanti di lamaran tulisannya saya bersedia ditempatkan di mana saja misal, atau alamat kamu mungkin ngikutin alamat yang misalkan nih kamu di suatu daerah, kamu lamar di Jabodetabek, ada nggak saudara di Jabodetabek gitu, pakai alamatnya dulu misalkan gitu, yang pada akhirnya Ya, nggak masalah aku buat bolak-balik gitu. Itu ya beberapa sebenarnya saya contoh. juga ada sih Pak buat emang ada keluarga di daerah Jabodetabek gitu Pak. Cuma kalau saya misalnya bikin di CV gitu, takutnya nanti mana tahu interview mendadak gitu kan Pak. Karena pasti recruiternya lihat di CV saya domisili di Bekasi gitu misalnya. Itu sih Pak. Ya nggak apa-apa, nanti kamu bilang aja lagi pulang gitu, kemarin udah di sana, ini aku nggak ngajarin bohong ya gitu, atau misalkan ini saya baru ada planning mau ke sana juga gitu, atau terserah nanti alasan kamu gimana, hanya untuk meyakinkan bahwa faktor jarak tuh nggak masalah gitu ya. Tapi kalau memang dadakan kamu memang nggak bisa, ya paling pakai alamat yang sekarang tadi ya. CV itu diuji terus isinya gitu, kira-kira apa gitu. Begitu kamu ngerasa kayaknya faktor tempat deh, lokasi deh gitu kan, nah ya sudah, eh, apa namanya, itu yang kamu ubah, atau di surat lamaran kamu ada tulisan gitu, bersedia untuk segera bekerja, atau misalkan nggak memang nyari kerja untuk di daerah Jabodetabek gitu. Sehingga kekhawatiran kita terkait faktor jarak, adaptasi soal jarak, soal tes-tes yang harus datang langsung, yang nggak semuanya harus online, dan faktor retensi khususnya gitu ya, itu nggak jadi pertimbangan kamu banget gitu. Ibaratnya kayak ntar udah panggil kasihan, udah habis banyak bolak-balik, kita juga ada rasa kasihan itu juga gitu. Kalau deket kan juga gampang gitu, soal kerja juga enak gitu. Itu strategi aja sih gitu. Nanti detailnya gimana silahkan dipikirkan lagi. Tapi tadi beberapa faktor utama, faktor yang biasanya dipertimbangkan tuh gara-gara itu ya gitu. Untuk proses rekrutmen sendiri yang administrasi dan lain-lain sampai kamu nanti keterima gitu kan, itu terus buat nanti performa kerja kamu gitu, sama yang ketiga bisa retensi gitu. Ini tiga faktor utama sih biasanya, walaupun nanti ada faktor-faktor yang lain gitu, soal lokasi gitu. Atau kamu mau nulis dua alamat juga boleh, kalau mau itu dua-duanya gitu. Saya Pak. Alamat asal sama alamat tempat tinggal kalau memang beda gitu ya, asal sama domisili kamu di mana gitu, boleh nggak boleh. Kayaknya untuk secara umum itu aja sih Pak pertanyaan dari saya. Oke, sekarang kita masuk ke yang detail ya. Ya.